bagaimana persiapan kita dalam supervisi? Sejauh ini sudah dibuat kena persiapan, terutama berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruangan kelas, Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan apa saja yang perlu saya observasikan di dalam kelas. Baik. Oke, jadi untuk yang pertama itu kira-kira topik pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ke anak-anak itu apa? Untuk pembelajaran berikutnya nanti saya akan membahas materi tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Kira-kira kompetensi yang diharapkan itu seperti apa? Kompetensi yang diharapkan di sini berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian perubahan sosial. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Oke, baik. Ada tiga kompetensi yang dikembangkan. Jadi nilai yang akan dikembangkan dari ketiga kompetensi itu seperti apa? Dalam proses pembelajaran ini rencananya nilai yang dikembangkan dan diberikan kepada siswa itu yang pertama itu sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Proses ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Oke. Jadi dari nilai sikap, keterampilan, pengetahuan itu dinilai pada saat proses pembelajaran. Dan dari ketiga nilai ini, apakah ada dia punya formatnya atau bagaimana? Ya, tetap ada masing-masing penilaian nanti ada memiliki format penilaian. Oke, baik Pak. Kira-kira sikap apa yang diharapkan agar menjadi kebiasaan siswa? Yang pertama itu siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke, jadi sikap yang diinginkan nanti bahwa dalam proses pembelajaran itu siswa mengikutinya secara dengan baik, kemudian mereka terlibat aktif. Nah, dari itu kira-kira apa persiapan tertulis yang sudah disiapkan oleh Bapak? Baik, Bu, berkaitan dengan persiapan tertulis yang saya sudah buat di sini, terutama itu berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Ya, di dalam perangkat pembelajaran itu mulai dari RPP, materi ajar, kemudian LKPD, dan soal berupa kuis. Jadi ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan itu perangkat materi ajar, RPP dengan format penilaian dan format penilaian. Mungkin bisa Bapak ceritakan kira-kira tahapan pembelajaran yang perlu diobservasi seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk tahapan pembelajarannya secara umum, tahap pembelajaran itu mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pendahuluan nanti dimulai dengan salam pembuka, kemudian doa, daftar hadir, persepsi, sampai dengan pemberian motivasi kepada siswa. Sedangkan di tahap inti itu merupakan proses pembelajaran. Di situ nanti saya rencananya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Siswa ditunjukkan masalah, kemudian nanti siswa menyelesaikan masalah tersebut melalui kerja kelompok. Dan pada akhirnya nanti mereka uji hasil melalui presentasi, dan kegiatan penutup nanti kesimpulan secara umum, kemudian ada refleksi dan ditutup dengan Baik, jadi secara umum tadi bahwa strategi atau model yang digunakan tadi itu adalah problem based learning, di mana
siswa itu nanti bekerja kelompok, kemudian di pembukaan tadi ada salam doa dan sebagainya. Kemudian di kesimpulan itu ada refleksi, jadi itu nanti yang dilakukan dalam tahap pembelajaran yang akan disupervisi. Betul. Baik. Mungkin dari apa yang disampaikan dari kompetensi, kemudian sikap yang diinginkan itu, ada tidak materi yang diperkirakan sulit dipahami oleh siswa? Menurut prediksi saya untuk materi ini mungkin tidak ada yang sulit, tetapi masalah secara umum untuk anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu mereka itu sulit sekali untuk konsentrasi dalam mendengarkan pembelajaran. Sebenarnya materinya gampang, tapi karena fokus anak itu tidak terpusat pada proses pembelajaran sehingga kelihatannya materi ini sangat sulit. Oke, jadi sulit konsentrasi. Mungkin masalah sulit konsentrasi ini apakah ada kesadaran sosial nanti supaya anak ini bisa kembali fokus? Apakah ada persiapan dari Bapak supaya mereka tetap fokus? Ya, memang itu harus disiapkan bagaimana cara seorang guru supaya anak-anak itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin dengan cara memberikan ice breaking ataupun selingan-selingan lain yang mengarahkan mereka itu supaya fokus pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, memberikan ice breaking. Oke, jadi ada ice breaking ya. Kira-kira dari ini apakah kesiapan, bagaimanakah kesiapan untuk tampil di depan kelas? Untuk sementara kesiapannya sudah mencapai 100%, karena saya sudah menyiapkan rencana pembelajarannya. Oke, baik. Tinggal eksekusi saja. Oke, jadi sudah persiapannya sudah 100%, tinggal 100%. kita eksekusi. Apakah ada alat bantu dalam proses pembelajaran? Ya, nanti saya menggunakan media. Ya, media yang saya gunakan nanti laptop, kemudian LCD, dan pada saat itu nanti saya akan menampilkan video. Siswa ditugaskan untuk mengamati video tersebut. Jadi ada media yang digunakan itu laptop LCD video. Jadi mungkin itu persiapan. Itu saja yang perlu ditanyakan sebelum kita melakukan eksekusi di dalam kelas. Jadi nanti kita ketemu lagi di dalam kelas, apakah yang direncanakan oleh Pak Sikus ini nanti terlaksana atau tidak. Kemudian setelah itu nanti kita ada evaluasi setelah proses pembelajaran. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sikus. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya. Jadi di awal pekan ini mari kita mengikuti pembelajaran kita dengan semangat agar pembelajaran kita itu dapat bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Membuka pelajaran kita, saya persilakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Saya persilakan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Yang membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Selanjutnya daftar dulu ya. Kalian jumlahnya 22. Ada yang tidak hadir? ada orang Dewi yang Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini masih ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang materi IPS. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu?
dari kehidupan tentang manusia. Oke, materi kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Ya, oke, kita sebut sama-sama apa? Perubahan sosial budaya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yang harus kita capai pada hari ini adalah yang diharapkan yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga mendeskripsikan faktor perubahan sosial budaya. Pada saat proses pembelajaran saya akan melakukan penilaian, akan menilai kalian. Ada 3 penilaian nanti. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan. Jadi itu yang akan dinilai berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita ice breaking dulu. Kita berdiri semua, berdiri. Saya silakan Rizka untuk kita melakukan ice breaking dengan tepuk semangat. Ya. Semangat ya? Oke, silakan. Tepuk semangat. Baik, kita lihat materi kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas pengertian tentang perubahan sosial budaya. Baik, berkaitan dengan ini ada yang pernah dengar kata perubahan sosial budaya? Untuk lebih jelas tentang pengertian perubahan, kita nonton video ini. Nonton, nanti setelah nonton video saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang video. Kita dengar, kemudian dengar baik-baik isi video ini. Pusat grosir Pasar Tanah Abang Jakarta dulu menjadi primadona. Kini Pasar Tanah Abang sepi pembeli dan mulai tergerus era digital. Tidak hanya mereka merasakan dampaknya, jasa kulit panggul Pasar Tanah Abang juga ikut peranan. Baik, kalian sudah nonton videonya tadi. Dari video ini, apa yang kamu perlu tanggapi berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Saya silakan. Yang tahu, yang mau jawab silakan katakan. Resya. Pendapatan pekerja berkurang diakibatkan banyak pembeli barang online. Ya, jadi situasi yang dilihat di video tadi bahwa suatu perubahan ini itu bisa berdampak negatif. Nah, dampaknya tadi di sini dengan adanya perubahan model perdagangan dari dagang manual ke perdagangan online itu menyebabkan dampak negatif. Dampak negatifnya tadi itu yang pertama itu turunnya penghasilan para pelaku pedagang. Kemudian yang kedua para jasa kuli mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Perubahan penjualan di Tanah Abang seperti pengunjung karena banyak penjual di media sosial seperti TikTok, Shopee, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk berdasarkan video yang kami amati kita bisa melihat pengertian tentang perubahan sosial budaya. Jadi pengertian perubahan sosial budaya itu adalah perubahan sosial budaya merupakan transformasi yang terjadi dalam nilai-nilai, kemudian norma-norma, keyakinan,
perilaku, institusi sosial, suatu masyarakat atau budaya. Jadi transformasi itu adalah perpindahan, perpindahan atau proses pengalihan. Yang tadi itu misalnya dari rame menjadi tidak rame, dari untung menjadi tidak untung, peralihan. Jadi perubahan itu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Baik, itu secara garis besar materi tentang perubahan sosial budaya. Oke, pada hari ini kita menggunakan pembelajaran problem listening PBL. Di kelompok kalian tadi sudah dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti saya akan memberi kesempatan kamu untuk mendiskusikan kasus yang ada di dalam LKPD kalian masing-masing sesuai dengan materi kita tadi tentang perubahan sosial budaya. Kalian bisa lihat di LKPD kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 tadi, kelompok 1 membahas tentang ini kelompok 1 membahas tentang materi bagaimanakah pengaruh bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk terhadap perubahan sosial budaya. Kalian nanti bisa menggunakan HP atau buku untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Setelah itu nanti uji hasil presentasi. Saya beri waktu 20 menit. 20 menit. Kelompok 1 pengaruh bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk ini yang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Satu kelompok yang memberikan tanggapan. Kelompok 1 nanti, ya kita sudah. Yang memberikan tanggapan kelompok 3. Kelompok 3. Yang memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Kelompok 2 nanti yang memberi tanggapan kelompok 4. Juga ada kesulitan berkaitan dengan ini. Lihat di Google, mengapa pada masa ya. Oke. Bisa juga lihat di apa? Buku. Coba baca. Perubahan itu kan terjadi, bro. Perubahan itu tidak membawa dampak positif saja, tetapi memberikan keburukan. Bagaimana upaya kalian dalam menghadapi perubahan yang berdampak pada supaya tidak terjadi dampak negatif dari adanya perubahan sosial? Kan kita dijawabkan besok, kamu bisa. Kalau tidak bertanya, ya paling baik kelompok 3. Makanan beras, kimia, ya. Oke, waktu diskusi kita sudah selesai. Mari kita melakukan
pengujian hasil dari apa yang kalian kerjakan. Kita mulai dari kelompok. Oke, sebelum kita presentasi, berdiri semua. Berdiri. Ya, saya silakan Desia untuk memberikan ice breaking. Siap. Ya, baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menguji hasil. Kita memberikan apa kepada Pagi Desta. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pertama dan kurangnya jumlah penduduk terhadap perubahan sosial budaya. Saya persilakan Desia untuk berbicara. Bagaimanakah pengaruh bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk terhadap perubahan sosial budaya? Jawab, perubahan jumlah penduduk dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka masing-masing individu tersebut membawa kebudayaan yang berasal dari daerah atau negaranya, sehingga lambat laun terjadi perubahan sosial. Dampak positif bertambahnya penduduk ialah tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produk pemenuhan kebutuhan negara, dan dampak negatifnya kemunduran yang ditandai dengan adanya tindakan kriminalitas dan banyak masalah sosial lainnya. Berkurangnya penduduk sebagai akibat menyebabkan terjadinya kekosongan pada suatu daerah yang ditinggalkannya. Mobilitas penduduk bagi daerah asal diantaranya dapat meningkatkan pendapatan, pengetahuan, dan gaya hidup. Dampak negatifnya berkurangnya tenaga kerja dan perilaku negatif dan tempat asal. Jadi itulah hasil kerja kelompok kami. Kami mempersilakan kelompok 3 untuk memberi tanggapan. ya kelompok Maya atau Andini? Saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 1. Apa itu kriminalitas? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab tanggapan dari kelompok 3. Apa itu kriminalitas? Dari kata kriminal. Ya, silakan kelompok 1. Dari kata sudah waktu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tindakan kriminalitas adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, pengedaran narkoba, pemberontakan, dan pencurian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, kriminalitas itu adalah tindakan kejahatan, ya, tindakan kejahatan. Contohnya tadi itu adalah pembunuhan. Jadi, yang berkaitan dengan kriminalitas adalah tindakan kejahatan. Oke, kelompok 3. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Silakan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi membahas materi tentang pengaruh bertambah dan berkurangnya penduduk terhadap perubahan sosial
budaya. Ya, bertambahnya penduduk itu berakibat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa? Karena setiap orang semakin bertambahnya penduduk di suatu tempat itu membawa budayanya masing-masing. Itu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Bertambah dan berkurangnya penduduk ini bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya tadi semakin banyaknya tenaga kerja. Kemudian yang dampak negatifnya tadi terjadinya kriminalitas atau kegiatan kejahatan. Baik. Berikut kita persilakan kelompok 2. Kita memberikan aplaus kepada Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Yang kami hormati Pasikus selaku guru PS. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang masyarakat tradisional sulit sekali untuk menerima perubahan sosial budaya. mengapa? Saya mempersilakan untuk membaca materi. Mengapa pada masyarakat tradisional sulit sekali untuk menerima perubahan sosial budaya? Jawab, masyarakat tradisional sulit sekali untuk menerima perubahan sosial budaya karena adanya kehidupan masyarakat yang Demikian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masyarakat tradisional tetap mempertahankan budaya asli. Kita memelihara budaya asli. Tetapi selain dampak negatif, ada dampak positif, ada dampak negatif, yaitu mereka ketinggalan dari masyarakat lain, tidak mengetahui perkembangan zaman. Itu tadi karena ilmu pengetahuan mereka itu terbatas, mereka itu tidak mau tinggal dengan orang lain, mereka terasing, tidak mau hidup bersama dengan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tentunya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang perubahan sosial dalam bidang pertanian. Saya mempersilakan kepada Anini untuk membaca hasil kerja diskusi kami. Ceritakan pengalaman yang kalian lihat tentang perubahan sosial dalam bidang pertanian dan apa dampaknya baik dalam positif maupun dampak negatif. Membajak sawah dengan kerbau dulunya sangat dimanfaatkan oleh petani dikarenakan Itulah hasil kerja diskusi kami. Jika ada teman-teman yang memberikan tanggapannya, kami persilakan kepada teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita memberikan aplaus. Terima kasih. Ya. Mengapa mereka memilih membaca menggunakan kerbau dibandingkan traktor yang lebih praktis? Zaman dahulu. Mengapa zaman dahulu lebih menggunakan kerbau dibandingkan traktor? Ya. karena dulu belum ada teknologi. Ya, karena dulu Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, saya Lami, moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Chelsea, Cynthia, Jessa, dan Andika. Kami akan mempresentasikan materi dampak negatif dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Kami mempersilakan Chelsea untuk menuliskan materi. Agar tidak terjadi dampak negatif. kelompok 4. Baik, anak-anak, itu tadi materi yang diberikan kepada kalian berkaitan dengan materi perubahan sosial budaya. Oke, dari materi yang kita bahas, ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan secara umum dari materi yang kita bahas pada hari ini? Kira-kira bisa disimpulkan secara garis besar, mulai dari pertama sampai terakhir. Ada yang bisa memberikan
kesimpulan dari materi kita. Kira-kira materi yang kita sudah bahas pada hari ini tentang apa saja secara garis besar. Saya persilakan kepada Chelsea ya. Perubahan sosial budaya memiliki dampak positif dan negatif. Ya, jadi perubahan sosial budaya itu memberikan, kira-kira Anda bisa menentukan materi yang kita bahas pada hari ini tentang apa? Perubahan sosial budaya adanya faktor penyebab dan adanya faktor penghambat. Ya, perubahan sosial itu ada faktor penyebab dan ada faktor penghambat. Baik, secara garis besar materi kita di hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Luar biasa ya. Pada hari ini semua aktif dalam mengikuti pembelajaran, atau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Kita beri kesempatan kepada kalian. Ada hal-hal yang mungkin belum terlaksana dengan baik. Saya persilakan untuk memberikan evaluasi secara penuh. Tidak ada? Tidak ada. Pembelajaran kita pada hari ini sangat-sangat Luar biasa. ya, kita tepuk lagi. Kemudian yang berikut minggu depan harinya Kamis. Nanti kita bahas materi tentang globalisasi dan perubahan sosial. Masih lanjutkan tentang materi kita pada tentang globalisasi. Jadi itu masalah yang kita. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap setelah kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, kamu bukan sekedar saja memahami materi kita ini, tetapi paling tidak kamu mengetahui atau materi-materi yang kamu dapat pada hari ini memberikan dampak atau manfaat untuk kehidupan kalian. Paling tidak kamu memahami tentang perubahan sosial. Kamu bisa tahu, oh ini namanya perubahan. Jadi dalam bidang perubahan. Baik. Di awal pembelajaran kita tadi, kita buka dengan doa. Kita tidak tutup dengan doa. Saya silakan kepada Mas. Teman-teman sekalian, dalam kita siapkan hanya atas dalam Oke, selamat siang Pak Sikus. Selamat siang. Terima kasih karena bisa meluangkan waktunya sebentar. Oke, baik Pak Sikus. Tadi kan Bapak sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Kira-kira obrolan kita saat ini tuh yang diharapkan oleh Pak Sikus itu seperti apa? Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang betul, tadi kita sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang diharapkan dari saya, Ibu bisa mengevaluasi dari apa yang telah saya lakukan tadi, khususnya proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Jadi evaluasi terkait. Oke, bagaimana perasaan Bapak tadi saat pembelajaran? Oke, dalam pembelajaran tadi sejak awal seperti biasa saya merasa bangga karena saya dipercaya oleh anak-anak untuk melakukan proses pembelajaran, dan puji Tuhan proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, meskipun ada hal-hal yang tidak dilaksanakan, tetapi secara garis besar semuanya terlaksana dengan baik. Oke, luar biasa, betul sekali Pak. Seperti yang saya sudah amati juga tadi bahwa anak-anak juga berpartisipasi
aktif dalam proses pembelajaran. Jadi terus dari Bapak katakan sudah berjalan dengan sempurna, tapi pasti ada yang maksudnya tidak memuaskan bagi Bapak. Mungkin Bapak bisa kira-kira apa proses pembelajaran proses pembelajaran tadi itu yang bikin Bapak puas dan ada tidak yang tidak memuaskan. Bisa Bapak ceritakan. Seperti yang disampaikan secara garis besar sudah terlaksana dengan baik, tetapi kurang maksimal. Seperti pada saat melakukan apersepsi itu tidak semua materi minggu lalu secara garis besar dilakukan apersepsi. Kemudian anak-anak juga mungkin mereka kurang membaca, sehingga materi-materi kali lalu itu ada yang lupa. Itu berkaitan dengan apersepsi. Kemudian pada saat proses presentasi uji hasilnya tadi itu mungkin anak-anak juga atau mungkin metode yang saya gunakan tidak begitu tepat, sehingga anak-anak pada saat presentasi tadi ada sebagian yang tidak aktif dalam memberikan tanggapan atas presentasi hasil diskusi yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, jadi anak-anak ada yang kurang aktif lah, seperti itu, kurang aktif. Kemudian pada saat persepsi, mungkin anak-anak belum siap. Dari hambatan itu tadi, mungkin ada cara dari Bapak itu supaya hal tersebut itu tidak terulangi lagi, mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Untuk mengatasi berkaitan dengan hal itu, mungkin kedepannya saya selaku guru mungkin membiasakan anak-anak itu untuk mengingatkan mereka itu sebelum mengikuti pembelajaran itu, supaya mereka bisa menyiapkan materi-materi yang akan dibahas, kemudian materi-materi yang sudah disampaikan minggu sebelumnya agar tidak terlupakan. Tetap mereka juga membaca, karena setiap materi itu ada kaitannya antara materi sebelumnya dan materi yang akan dibahas pada selanjutnya. Yang menyiapkan materi untuk anak didik. Oke, jadi seperti yang Bapak sudah sampaikan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, Bapak siapkan materi supaya dalam proses pembelajaran itu mungkin ada cara lain selain materi itu. Ya, paling kita tetap selalu memberikan motivasi pada siswa, kemudian mungkin media juga fasilitas. Kita perbanyakkan fasilitas sehingga anak-anak itu tidak bersumber dari buku pelajaran saja. Ya, mungkin mereka juga bisa mendapatkan sumber pembelajaran itu selain buku. Mungkin anak-anak bisa menggunakan internet melalui Android. Melalui internet. Membiasakan mereka untuk mencari informasi di luar buku pelajaran. Oke, jadi menyiapkan fasilitas, karena sekarang berada di era digital, maka menggunakan fasilitas internet itu harus Kemudian mungkin juga alam sekitar mereka bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk mereka. Karena sekarang selain kita menggunakan media, pembelajaran juga harus ada sifatnya kontekstual sesuai dengan keadaan sekitar mereka. Ya, mungkin itu yang perlu ditekankan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi Bapak tadi sudah katakan bahwa penyediaan materi pembelajaran, fasilitas, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar. Kira-kira perencanaan itu dimulai dari kapan? Untuk memperbaiki semua, memang sebenarnya bukan sejak kapan lagi, seharusnya sudah dimulai, tetapi mungkin kurang maksimal. Untuk kedepannya kita tetap menggunakan beberapa sumber pembelajaran yang bermacam-macam. Kita tidak boleh hanya bersumber pada buku pelajaran saja. Harus mulai, kita tidak boleh berhenti, kita tetap berusaha untuk memberikan secara maksimal mungkin.
Oke. tentang apa yang kita dapatkan sehingga anak-anak dapat memahami pembelajaran yang kita sampaikan, dan diharapkan pembelajaran itu tidak sekedar sebatas sampai pada nilai atau hasil, tetapi paling tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka. Oke, luar biasa sekali. Semoga apa yang direncanakan, komitmen dari Bapak itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya itu bisa sangat-sangat maksimal atau lebih maksimal dari apa yang sudah dilaksanakan tadi. Bisa, Pak? Bisa. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin itu saja yang perlu dievaluasikan hari ini. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.